Kita mulai dengan pembahasan soal nomor 1. Tentukan panjang jari-jari lingkaran kecil pada gambar di samping jika panjang sisi persegi ABCD sama dengan 1 cm dan A adalah pusat lingkaran besar dengan jari-jari AB. Nah, ini saya perbesar dulu, saya copy ya. Saya copy. Supaya bisa saya perbesar. Atau saya bawa ke sini ya. Nah, Bapak Ibu, kalau mengerjakan soal ini, kita pakai diagonal persegi yang ada ya. Jadi kalau sisi perseginya itu 1, maka diagonalnya ini adalah akar 2, betul ya? Diagonalnya itu akar 2. Jadi ini 1, ini 1. Nah, ini akar 2 ya. Panjang garis merah itu akar 2 ya. Ini akar 2. Ini 1. Kemudian kita lihat pada lingkaran kecil ya. Kita buat titik pusatnya ya, kira-kira di sini. Titik pusatnya. Kemudian kita buat atau kita gambar jari-jarinya ke atas ya, jari-jarinya ini ke atas. Kemudian ke kanan. Nah, ini R ya. Jari-jari lingkaran kecil, kita misalkan R ya. Sehingga di sini kita boleh tulis ini adalah R. Ya, ini R kecil. Kemudian ini juga R. Ya, yang ke atas itu garis merah ke atas itu R. Garis merah ke kanan itu R. Jadi kalau saya perbesar lingkaran itu, ya kalau saya perbesar lingkaran itu, kan jadinya begini, ini pusatnya, lalu ini R ya, lalu ini R, ini R, ini R, ini R ya. Nah, karena ini adalah ada persegi nih, di sini ada persegi, ya persegi kecil ini, maka ini adalah R akar 2 ini. R akar 2 ya. Ingat kalau ada segitiga siku-siku sama kaki 1 akar 2 ya. Kalau ini A, maka panjang sisi miringnya A akar 2. Kalau panjang sisi siku-sikunya R ini R akar 2. Jadi ini boleh saya tulis begini ya. Bagian yang diagonal persegi kecil ini. Persegi kecil ini adalah R akar 2. Ya, R akar 2.
Ini R akar 2, bagian diagonal dari di persegi kecil itu ya. Sehingga kita dapat tulis begini Bapak Ibu. Panjang diagonal yang besar ini, persegi yang besar ini, diagonal ini, itu kan tadi akar 2. Nah, akar 2 itu berarti penjumlahan dari ini jari-jari ya, 1, lalu di sini ada R, di sini ada R akar 2. Jadi ini 1 karena ini jari-jari, lalu tambah sedikit R, tambah sedikit R akar 2. Sehingga kita bisa tulis 1 ditambah R ditambah R akar 2. Nah, sama dengan ini. Sama dengan diagonal persegi yang besar ini. Yaitu akar 2 ya. Kita tahu itu akar 2 tadi ya. Kita udah hitung tadi. Akar 2. Nah, dari sini nanti ketemu R ya. Jadi akar 2-nya itu adalah panjang diagonal persegi ya. Sedangkan yang ini itu 1 jari-jari ya. Yang merah sampai dengan sisi lingkaran itu. Sehingga kita bisa dapatkan R tambah R akar 2. Satunya pindah ke kanan jadi min 1. Lalu R-nya kita keluarkan ya, distributif R kali 1 plus akar 2 dalam kurung. R kali 1 plus akar 2 ya, dalam kurung sama dengan akar 2 min 1. Sehingga di sini R sama dengan akar 2 min 1. Ya, akar 2 min 1 per 1 plus akar 2. Atau saya tulis akar 2 plus 1. Ini R-nya ya. Tetapi kan kita sudah belajar bahwa bentuk akar itu kalau bisa penyebutnya rasional ya, maka ada istilah merasionalkan penyebut. Jadi ini kita rasionalkan ini. Kita kalikan dengan sekawannya. Ya, kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya dari akar 2 plus 1 itu akar 2 min 1. Jadi yang penyebut kita kalikan akar 2 min 1, yang pembilang juga. Itu kan prinsip selisih kuadrat ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan A min B. Nah, karena ini plus, maka dikalikannya dengan min. Supaya nanti akarnya hilang. Kalau dikuadratkan, akarnya hilang. Sehingga ini yang atas itu jadinya adalah akar 2 min 1 dikuadratkan. Yang bawah 2 min 1. Yang atas akar 2 min 1 kuadrat ya. Akar 2 min 1 kali akar 2 min 1. Berarti akar 2 min 1 kuadrat. Yang bawah 1 ya. Yang bawah 1. Sehingga di sini R-nya adalah akar 2 min 1 kuadrat. Ya, R sama dengan ini ya, akar 2 min 1 dikuadratkan. Akar 2 min 1 dikuadratkan adalah 2 dikurang 2 akar 2 ya. Plus 1.
A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Maka sama dengan 3 min 2 akar 2. Nah, itu apa? Hasilnya ya. 3 min 2 akar 2. Hasilnya jari-jari. 3 min 2 akar 2. Review sebentar. Jadi kita manfaatkan diagonal persegi yang merupakan hasil penjumlahan dari 1 ditambah R akar 2. Dan selebihnya adalah aljabar biasa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Mister. Saya. Bisa, Pak. Baik, nomor 2. 3 lingkaran saling menyinggung. Bapak Ibu kalau bertanya boleh loh ya. Boleh lewat chat, boleh bersuara ya. Boleh lewat chat, boleh bersuara. Ya. Kalau mau ikut menghitung juga boleh ya, seperti biasanya. Nomor 2, 3 lingkaran saling menyinggung seperti terlihat pada gambar. 2 lingkaran besar masing-masing berjari-jari 1 dan lingkaran kecil berjari-jari akar 2 min 1. Tentukan keliling daerah yang diarsir. Saya agak lupa, ini sudah pernah atau belum ya Bapak Ibu di pelatihan kita? Saya ingat antara pernah dan belum. Tapi nggak apa-apa ya, kita tetap bahas. Jadi ini saya perbesar. Nah, saya pernah sampaikan bahwa kalau ada soal lingkaran itu coba menghubungkan pusat dengan pusat ya. Kalau ada beberapa lingkaran ya, lebih dari 1. Biasanya membantu. Jadi kita tentukan dulu titik pusatnya, kira-kira di situ, lalu kita hubungkan ya, garis, kita buat garis yang menghubungkan pusat-pusat lingkaran itu, begitu ya. Jadi ini saya buat garis begini, ya, kemudian saya buat juga yang ke sini. Ya, oke, ada yang sudah menjawab. Terima kasih ya, nanti kita cek coba jawabannya benar atau enggak. Boleh ya Bapak Ibu yang sudah menjawab, boleh menuliskan di kolom chat ya, kolom komentar. Baik, jadi idenya seringkali kalau soal lingkaran itu menarik garis dari pusat. Seperti saya kembali ke nomor 1. Di sini saya menarik garis dari pusatnya lingkaran kecil. Ya, sehingga kita tahu R akar 2 setelah kita tahu ini R dan ini R ya. Lalu juga sebelumnya saya tarik garis dari pusat lingkaran yang besar ke titik sudut persegi yang di luar. Jadi itu menjadi diagonal. Jadi seringkali ini ya membantu ya menghubungkan sudut dengan sudut. Nah sekarang kita lihat nomor 2 itu jari-jari lingkaran yang besar ya, dua lingkaran yang besar itu masing-masing 1 ya, masing-masing 1, jari-jarinya 1. Jadi ini saya tulis ini 1, ini 1. Lalu yang kecil berjari-jari akar 2 min 1 ya, akar 2 min 1. Akar 2 min 1.
Ya, jadi di sini jari-jarinya yang kecil itu akar 2 min 1. Saya tulis di sini ya, ini akar 2 min 1. Ya, saya coba pinjam dari atas. Ini saya ketik supaya nanti saya bisa bagikan ke Bapak Ibu ya. Jadi saya menjelaskannya sambil mengetik ya. Supaya nanti bisa saya share di grup dan dibuat belajar. Ini akar 2 min 1, kemudian yang kecil yang jari-jari yang ini juga akar 2 min 1. Sehingga mungkin akan mudah kalau kita beri huruf ya. Misalnya kita beri huruf ABC ya misalnya ya. Jadi ini kasih huruf A di sini, lalu di sini B, ya, lalu di sini C. Nah, sekarang kita tahu Bapak Ibu. Ya. Kita tahu panjang sisi segitiga. Sekarang kita tahu panjang sisi segitiga ABC. Kita buat ya, kita buat segitiga baru ya. Kita buat segitiga baru yang mungkin mewakili itu ya. Mewakili. Nah, ini Bapak Ibu, saya buat agak mirip. Kira-kira AC itu berapa panjangnya, Bapak Ibu? Coba kita berinteraksi ya. AC berapa AC? Kedua. Ya, enggak dua. Berapa? Akar 2. Akar 2 ya. Akar 2, betul. AC itu akar 2. Karena apa? Akar 2 min 1 tambah 1. Ya, jadi di sini akar 2 nih AC. Ya, akar 2 min 1 tambah 1. AB berapa AB? Akar 2. Akar 2 juga ya. Akar 2 ya. Iya. Ya. Sekarang kalau BC berapa? 2. 2. BC itu 2. BC 2. Nah, kita akan buktikan dulu bahwa itu segitiga siku-siku. Jadi kita buktikan dulu bahwa akar 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat. Iya, akar 2 kuadrat. Akar 2 dikuadratkan tambah akar 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat ya. Benar ya? Benar. Akar 2 kuadrat itu kan 2. 2. 4. 2 tambah 2, 4. Benar ya? Benar. Maka apa? AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan apa? Tiga ABC siku-siku. Iya, tidak hanya siku-siku, tapi siku-siku apa? Siku-siku sama kaki. Sama kaki. Dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku
sama kaki. Siku-siku di mana? Di sudut apa? A. Sudut A. Sudut A 90 derajat ya. Dipahami ya. Sudut A 90 derajat. Sudut A siku-siku. Nah, kemudian kita lihat ya daerah yang diarsir. Keliling daerah yang diarsir itu berarti ya. Dengan demikian keliling daerah yang diarsir adalah apa Bapak Ibu? Busur panjang kecil. Panjang busur. Iya, panjang busur ya. Busur ya. Panjang busur dari ketiga lingkaran itu dengan sudut yang sudah kita ketahui ya. Nah, kalau sudah begini kita sudah tahu ya. Jadi, maka keliling daerah yang diarsir sama dengan apa? Panjang busur yang mengelilinginya, gitu aja ya. Ya. Busur dari sudut pusat. Ya, panjang busur yang mengelilinginya. Ya. Jadi keliling daerah arsir sama dengan ya kita hitung dulu ya 90 derajat ya. Ya, 90 derajat per 360. Kita buat aja 90 derajat per 360 derajat kali 2 pi Akar 2 min 1. Pi ya, pakai pi ya, coba ya, pi. 2 pi R ya. R-nya berapa? Akar 2 min 1. Akar 2 min 1 ya. Akar 2 min 1. Yang kecil ya. Iya. Akar 2 min 1 baik, benar ya. Ditambah 2 kali 45 ya. 45 per 360 ya. Ini saya tulis sudutnya biar kelihatan nanti ya. Kelihatan kalau kita belajar bisa tahu. Oh, 45 itu yang mana? 2 pi R-nya berapa? 1 ya? 1. Oke, 1 ya. Yang besar jari-jarinya 1. Sama dengan 1/4 pi. 1/4 pi ya. Pi per 4 berarti ya. Iya. Pi akar 2/4. Betul ya? Iya. 2 pi akar 2/4. Saya langsung kalikan ini. 2 pi akar 2/4 dikurangi 2 pi 2 pi per 4 yang belakang. 2 pi per 4 ya Bu. 2 pi per 4 ditambah akar 2 min 1 per 4 pi. Yang kanan Bu, yang ini. Yang ini. Oh, yang itu. Yang itu 2 pi per 4. 2 per 4 pi. Berarti pi per 2 ya? Iya, pi per 2. Pi per 2 ya? Pi per 2 ya. Pi per 2 ya. Pi per 2. Nah, 2 pi per 4 itu kan juga pi per 2 ya?
Betul ya? Ya. Ya, betul. Berarti berapa? Ini tinggal ngitung aja kalau ini. Setengah pi akar 2. Berarti ini 2, ini hilang 2-nya, ini 2, ini hilang 2-nya ya. Setengah pi akar 2. Sama dengan? Setengah pi akar 2. Pi akar 2. Ya, pi akar 2 per 2 ya. Akar 2 per 2 ya. Betul ya? Ya. Pi akar 2 per 2. Jawabannya dalam pi saja. Pi akar 2 per 2. Coba kita cek apakah ada yang salah hitungan saya. Jadi kita lihat yang pertama, sebentar saya baca. Setengah akar 2 pi ya, betul ya. Bu Islamawati, Bu Dona Yulia, betul. Pak Nur Iman, betul ya. Pak Girmanto, apa kabar Pak Girmanto? Bu Emi. Bu Emi ya. 1 plus akar 2 per 4 pi. Coba dicek lagi Bu. Dicek lagi. Dicek lagi ya. Nah, saya review sebentar ya, review. Jadi kita cari dulu, kita hubungkan dulu pusat-pusatnya, lalu kita buat segitiga sudah dapat, dan ukurannya kita tahu, ukurannya adalah akar 2 min 1 tambah 1, hasilnya akar 2. Ini akar 2 min 1 tambah 1, akar 2, lalu yang BC ini 2, 1 tambah 1. Nah, kita cek ternyata akar 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Sehingga apa? Sehingga segitiga ini adalah segitiga siku-siku, bahkan siku-siku sama kaki. Sehingga kita tahu sudutnya. Sudutnya kan 90, lalu yang dua lainnya adalah 45 derajat. Jadi keliling yang diarsir bisa diketahui. Kalau misalnya ditanya luas yang diarsir, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Luas yang diarsir. Bisa nggak? Bisa, Mister. Luas segitiga ABC dikurangi luas yang itu 3 itu. Kurangi luas juring ya. Iya. Ya, luas segitiga ABC kita bisa tahu luasnya karena ini siku-siku. Lalu dikurangi luas juring ini. Juring kalau sudah tahu sudut pusatnya ya kita bisa hitung. Jadi ditanya luasnya pun kita bisa ya. Jadi ini ketika membaca soal ini sebenarnya kita harus sudah langsung berpikir membentuk segitiga, lalu kita harus menduga bahwa sudut-sudut ini pasti sudut-sudut yang familiar, misalnya 45, 90, 30, 60 derajat ya. Seperti itu. Kalau kita sering belajar mengerjakan geometri, sudut-sudut ini seringkali disebut sudut istimewa ya. Jadi karena kalau mencari panjang busur tanpa tahu sudut pusat juga nggak bisa ya. Nggak bisa kalau secara umum panjang busur itu kan bagian dari keliling lingkaran. Jadi harus tahu sudut pusatnya. Begitu ya. Baik, nomor 3. Misalkan ABCDF adalah segi 6 dengan ukuran sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sama dengan sudut E, sama dengan sudut F. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggris equiangular ya, sama sudut, sama sudutnya. Kalau sama sisi, segitiga sama sisi itu equilateral ya, equilateral. Nah, ini yang diketahui adalah sudut-sudutnya sama. Tetapi sisi-sisinya berbeda panjangnya. Di sini diketahui AB 6, BC 8, CD 10, dan DE 12. Jika D adalah ukuran panjang diameter lingkaran terbesar yang dapat dilukis di dalam segi 6 ABCDF, tentukan nilai D kuadrat. Nah,
dalam menggambar ini kita harus tahu sudutnya berapa gitu loh. Sudut segi 6, kalau semuanya sama itu berapa? Masing-masing. Kan harus tahu supaya kita gambarnya tidak salah ya. 120 derajat. 120 ya. Dari mana? Nah, ini sedikit teori ya. Jumlah sudut dalam bangun segi N sama dengan apa? N-2 kali 180 derajat ya. N-2 itu jumlah totalnya ya. Karena segi N itu mulainya dari 3, segi 3. Jadi kurangi 2, lalu setiap bangun itu bisa dibuat menjadi segitiga. Misalnya saya membuat segi 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini bisa dibuat segitiga. Sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. 6 kurangi 2 itu 4. Nah 4 kali 180 derajat ya. Maka jumlah sudut dalam segi 6 sama dengan berapa? 120. 720 derajat. Ya. N6-2 kali 180. 180 ya. Derajat ya. 6-2 kali 180 derajat. 6 kurangi 2 itu 4. 4 kali 180 derajat itu 720. Nah, karena besar setiap sudut sama, maka besar setiap sudut itu sama dengan berapa? 720 bagi 6 ya. Iya. 720 derajat per 6. Bagi 6 ya. Sama dengan 120 derajat. 120 derajat. Ya. Nah, jadi setiap sudutnya itu 120 derajat. Sebab di sini dikatakan sudut A, B, C, D, E, F sama ya. Nah, sekarang kita gambar ya. Kita gambar. Nah, caranya gambar begini. Saya memberi ide caranya gambar. Kita buat dulu segi 6 beraturan. Ya, segi 6 beraturan itu segi 6 yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi saya buat dulu segi 6 beraturan. Ini jelas, misalnya ini adalah segi 6 beraturan. Segi 6 sama sisi dan sama sudut ya. Jadi ini semua sudutnya pasti juga 120, betul ya? Semua sudutnya pasti 120. Nah, tinggal kita membuat apa ya? Ukurannya itu jadi berbeda. Tadi AB itu 6. AB 6 ya. Jadi ini kita misalkan AB di sini. Nah, ini 6 ya. Kemudian BC 8 di sini. BC 8. BC itu 8 berarti lebih panjang daripada AB. Oke, saya akan gambar BC, tetapi BC-nya itu lebih panjang dari AB, sehingga ini saya perpanjang. Saya perpanjang. Ya kira-kira kalau AB 6 segitu ya tambah 2 ya, tambah sepertiga. Kira-kira segini ya. Nah, saya perpanjang. Dan inilah C. Ya, inilah C.
panjangnya 8. Ya. Lalu C ke D, ya sudutnya BCD harus 120. Sudutnya harus sama dengan ini. Ya. Jadi ini semua tadi 120 derajat. Kita akan menggambar, nah ini sama sisi ya, segi 6 sama sisi. Dan kita akan menggambar segi 6 yang sudutnya itu sama, tetapi ukurannya berbeda-beda. Nah, saya menggambar dulu segi 6 beraturan, reguler, heksagon, bahasa Inggrisnya. Sama sudut dan sama sisi. Lalu yang BC saya perpanjang, tetapi sisi CD harus sejajar dengan ini. Ya. Kalau sejajar itu kan, kalau saya geser kan berhimpit ya. Jadi saya buat dulu garis ini, berhimpit dengan sisi ini. Supaya ketika saya sambungkan dengan C, sudutnya itu 120 sama. Nah itu cara saya menggambar bangun tadi ya. Jadi saya pakai acuan segi 6 beraturan dulu. Ya. CD berapa? CD diketahui enggak? CD 10. CD 10 di sini. CD 10. Berarti CD lebih panjang dari BC. Nah, kalau segitu 8 ya 10 kira-kira begini ya. Kira-kira. Dan kalau saya geser harus berhimpit dengan sisi yang ini. Nah, ini berhimpit, sejajar. Supaya sudutnya 120. Sudutnya sama. Nah, ini berhimpit. Ya, ini di sini nanti jadi D. Ya. Sebentar, di sini D ya. Ini 10. Ya. Ini 10. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Bisa, Mister. Bisa. Baik, bisa ya. Bisa, ini saya buat dulu ini biar nanti kalau yang segi 6-nya itu saya hapus, bangunnya tetap terbentuk ya. Baik, sekarang DE. Nah, DE itu harus sejajar dengan ini. Supaya nanti sudutnya 120. DE. DE diketahui enggak DE? DE 12 ya, diketahui ya, DE 12. Jadi kemarin saya ajarkan ini ke murid saya, kesulitan anak-anak adalah menggambar bangun ini bagaimana begitu. Nah, ini saya mengusulkan cara seperti ini ya. Jadi ini saya buat DE. DE berarti nanti harus sejajar dengan sisi yang ini. Jadi saya buat dulu ini ya, berhimpit. Kemudian saya pasangkan dengan D. Dan panjangnya 12. 12 ya tambah dikit ya, kalau 10 segitu. 12 ya seginilah misalnya ya. Kira-kira aja ya, kira-kira perkiraan aja. Ini sudah berhimpit, sejajar berarti ya. Kalau ini saya pasangkan ke titik D, maka pasti sudut ini sama. Sebab ini sejajar, lalu yang tadi ini juga sejajar. Yaitu 120. Sehingga ini di sini adalah di sini E ya. 12. Nah, selanjutnya E ke F. Apa informasi dari E ke F? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Lalu bagaimana? Nah, begini.
Yang jelas EF nanti harus horizontal ya, sama dengan ini. Sama dengan ini, horizontal ini. Supaya sudutnya sama. Terus yang sisi yang kiri bawahnya diperpanjang ya, Mister? Dari A ke bawah. Iya, betul. Jadi perpotongannya dapat titik F. Betul, betul. EF ini diperpanjang ya. Kan A-nya tetap ya. Kita sudah pastikan A-nya di situ ya. Ya, Berarti jadi ini A-nya kita perpanjang. Terus buat garis horizontal dari ya, betul, perpotongannya betul. titik F. Betul, betul. Ya, betul, Bu, betul. Karena A-nya sudah kita pastikan di situ. Lalu berarti ini EF. Nah, ini. Jadi kita gambarnya juga tidak asal ya. Kita pakai satu standar di mana sudutnya itu 120 sama semua ya. Jadi kalau ini saya coba perimpit enggak ini? Perimpit. Perimpit ya. Jadi ini jadi panjang EF nanti. Jadi EF ternyata paling pendek di sini. Nah, sudah bangunnya sudah jadi. Kalau bangunnya jadi, yang bantuan tadi bisa saya buang ini saya buang, ya, saya buang. Oke, ini ada yang bertanya, saya berhenti sebentar. Mr. Chris izin bertanya, jika dalam setiap soal geometri yang mengharuskan harus membuat sketsa, bagaimana tipsnya agar gambar atau sketsa kita presisi? Ya, coba pelengkapi dengan jangka, penggaris ya. Jadi sebenarnya ada pelajarannya ya, menggambar segi 6 beraturan ya, ada pelajarannya. Tetapi kalau tidak harus presisi sekali ya, kira-kira saja. Jadi misalnya saya menjelaskan ini di papan tulis ya, tidak di komputer begini. Jadi begini, misalnya saya mau menggambar soal ini tadi, saya kan sudah tahu nih bahwa setiap sudutnya itu 120. Nah, saya akan membuat dulu seperti tadi segi 6 beraturan begini. Saya perkecil ya. Saya buat segi 6 beraturan begini. Kira-kira ya. Lalu ini saya patok sebagai A, ini 6, ini B, lalu BC-nya saya perpanjang, lalu ini saya buat sejajar ya, ini sejajar. Ini 8, lalu ini 10. Ya, lalu ini harus sejajar dengan ini. Ya. TB, lalu ini 12. Ini E. Lalu ini harus, ini enggak tahu lah, ini harus diperpanjang gini lah ini. Nah, sketsanya seperti itu ya. Sketsanya. Nah, ini dipertebal. Lalu ini nanti bisa dihapus nih yang merah-merah ini tadi ya, bisa dihapus. Seperti itu Pak. Jadi sketsa boleh ya. Boleh menggambar seperti itu. Jadi kita mungkin nggak lurus-lurus amat, sudutnya juga mungkin apa namanya, agak nggak sama ya. Tapi kan ini mirip ya, mirip, mendekati aslinya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah itu bagaimana? Nah, satu menggambar itu sudah masalah tersendiri. Begitu itu terselesaikan, nah kita kemudian mengajak siswa berpikir, kalau kita mengajar ke siswa ini ya, setelah ini bagaimana? Gambar sudah terbentuk. Ya, gambar sudah terbentuk. Setelah ini bagaimana? Nah, ingat bahwa segi 6
itu erat kaitannya dengan segitiga sama sisi. Erat kaitannya dengan segitiga sama sisi. Ini soal ide saja sih, ide, logika, dan juga tentu saja pengalaman ya. Pengalaman mengerjakan soal itu berpengaruh juga. Nah, kalau saya itu kepikirannya begini ya. Kepikirannya ini saya buat segitiga sama sisi. Jadi ini kalau saya perpanjang nih sisi-sisinya yang AB ini ya. Saya perpanjang. Dengan AB itu merupakan bagian dari garis yang panjang ini. Ya. Kemudian DC juga saya perpanjang. Ya, DC juga saya perpanjang ini. Ya, saya perpanjang. Kira-kira arahnya kemana ini? Saya mau membentuk apa ini? Segitiga ya, Mister. FN-nya diperpanjang juga ya. Ya, segitiga apa, Bu? Bangunan. Segitiga apa? Segitiga apa ini? Segitiga sama sisi. Sama sisi, betul, Karena sama sisi. dari sudutnya nanti 60 derajat Sama semua. sisi, ya karena ini 120, ini 120, ini kan 60, ya kan? Ya, jadi Maka ini 60, ini 120, ini 60, 60, 60, 60 sama sisi. Ya. Jadi kita membentuk segitiga sama. Jadi di sini boleh saya tulis. Selanjutnya kita membuat segitiga sama sisi dari perpanjangan AB, CD dan EF. Ya. Ke kedua arah gitu ya. Atau gitu aja sudah paham ya. Ya. Nah, ini step berikutnya ya. Step awal tadi menggambar ya. Step awal menggambar. Ada tekniknya menggambar, ada idenya, ada standar yang kita pakai yaitu segi 6 beraturan atau reguler heksagon. Nah, sekarang kita membuat segitiga sama sisi. Nah, berarti pertanyaannya apa sekarang kita lihat ya. Jika D adalah ukuran panjang diameter lingkaran terbesar yang dapat dilukis pada bangun itu, di dalam itu ya. Jadi lingkaran terbesar yang dapat dilukis di bangun ABCDI. Ya. Nah, dari sini kan kita tahu ya. Kita tahu apa? Dari gambar kita tahu AF sejajar CD atau CD sejajar AF ya. Dan ada 3 yang sejajar tuh. Ya, BC dengan kita FE. sebut AB dulu ya. AB sejajar dengan DE. Dengan DE. CD sejajar dengan AF dan BC sejajar dengan FE. Ya, BC sejajar dengan EF. Selanjutnya kita pilih pasangan garis yang sejajar untuk menggambar lingkaran terbesar di dalam bangun ABCD. Maksudnya begini, maksud saya begini. Jadi kalau kita menggambar di sini ya, lingkaran yang batasnya adalah AB dan DE. Batasnya itu AB dan DE.
Batasnya AB dan DE. Bisa nggak dia ada di dalam AB, C, D, E, F? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nanti Jadi harus yang diameternya CD itu, dan AF. ya. Coba kalau BC dan FE. Nggak bisa juga. Nggak bisa di dalam ya. Ya, Lalu yang bisa adalah CD dan AF. CD dan AF. Ini di sini ini. Kenapa kita pilih garis yang sejajar? Karena nanti yang menjadi diameternya adalah jarak dua garis itu, jarak dua garis sejajar. Betul ya? Paham nggak Iya, ini? bisa. Ini ya. Ya. Jadi kalau kita perbesar, nanti akan melebihi garis CD dan AF. Ya kan? Ya kan? Betul ya? Atau kita pakai acuan ini ya nggak bisa. Nanti lebih kecil. Ya, lebih kecil. Jadi begini ya gambarnya ya. Nah, gambarnya begini. Bisa nggak menyinggung yang AB? Nggak bisa ya. Jadi kita gambar lingkaran yang menyinggung AF dan ini ya. AF dan CD. AF dan CD. Dan BC. Ya. Ya, betul ya. Nah, ini ya. Ini lingkaran yang terbesar yang dimaksud ya. Ditanyakan apa? Coba kita lihat lagi. Jika D adalah ukuran panjang diameter lingkaran terbesar yang dapat dilukis di dalam segi 6 ABCDF, tentukan nilai D kuadrat. Berarti D itu kita cari dulu. Kira-kira diameternya apa? Ya, kira-kira diameternya. Kalau sudah menggambar begini, diameternya apa? Diameternya lingkaran terbesar. Oh, ini ABCDEF ya. Lingkaran terbesar yang dapat dilukis adalah lingkaran yang menyinggung sisi AF dan CD. Dengan diameter apa? Dengan diameter sama dengan Jarak AF jarak, betul, jarak garis CD dan AF. Ya, jarak dua garis sejajar. CD dan AF kan sejajar. Ya. Maka D sama dengan, D kan tadi diameter ya. Jarak CD dan AF. Nah, kita cari ini jarak CD dan AF. Kita cari. Nah, sekarang kita melakukan perhitungan. Cari jarak ini. Berapa ini? Ada yang tahu?
Nah, perhatikan ya, perhatikan. Tadi kita sudah membuat segitiga sama kaki ya. Kita sudah membuat segitiga sama kaki. Ya. Jadi kita tarik saja garis, ya, kita tarik garis dari salah satu sudut, ya, misalnya dari kiri bawah ini ke sini. Oke, supaya terlihat lebih mudah, lingkarannya saya buat geser gini ya. Nah, gini ya. Nah. Panjang ini garis ini berapa ini? Panjang garis merah ini. Panjang garis merah ini berapa? Kalau dia tegak lurus CD. Ya, ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Berarti diameter ditambah garis tinggi yang segitiga kiri bawah. Iya, kita perlu tahu ukuran segitiga yang besar. Segitiga sama sisi dulu. Kita cek dulu ya. Ukurannya berapa ini? Coba lihat ya. Sisinya 30. Oh, ini kan tadi 8 di sini ya. Ya, terus yang Lalu ini bawah 12. 30 ya. 30 ya. Berarti Segitiga yang kiri bawah 16 ukuran sisinya. Iya, betul. Ini adalah ini 12 ya. Ini 12. Iya, yang kanan bawah 12, yang kiri bawah. Ini 16. Berapa ini? 16 ya? Iya. Betul? Betul. 30 dikurangi 8 dikurangi 6. 8 dikurangi 6, ini juga 6. Maka ini kan tegak lurus juga ini. Yang bagian ini ya. Ya, yang garis merah dengan AF tegak lurus juga. Jadi ini. Jadi diameter lingkarannya tinggi segitiga besar dikurangi tinggi segitiga yang kiri bawah. Betul, Bu. Jadi ini. Ini sebentar ini. Ini saya select dulu. Nggak bisa ya. Oke. Ini saya tulis dulu aja. Ini adalah 15 akar 3. 5. Betul? Ya, kita kalau punya segitiga segitiga sama sisi, ya. Kalau segitiga sama sisi, maka ini misalnya 2A ya. Ini A, ini kan A akar 3 ya. Betul ya? Ya, betul. Ini. Terus ini 8 akar 3 ya ini. Ya. Berarti ini 7 akar 3. Betul? Betul. Ini 15 akar 3. 15 akar 3 dikurangi 8 akar 3 hasilnya adalah 2 akar 3. Ya. Nah, kemudian apa ini? Kita diminta kuadrat dari D ya. Kuadrat dari D ya. Jadi 7 akar 3 dikuadratkan. D-nya tadi berapa? 7 akar 3 ya. 7 akar 3. Tujuh akar 3. Sehingga D kuadrat
sama dengan 7 akar 3 kuadrat ya. 49 kali 3. Berapa, Bu? 147. 147. Nah, itu ya. Soal ini sepertinya simpel ya. Tapi Melarat. banyak langkah ya. Pertama menggambar, yang kedua kemudian menentukan lingkarannya itu di mana, lalu menghitung panjang diameternya itu. Kemudian dikuadratkan. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu untuk nomor 3 ini? Nah, Ada pertanyaan? Saya coba baca chat dulu ya. Ya, 7 akar 3, tetapi itu D-nya ya. D-nya, betul ini ada yang sudah menjawab ya, 7 akar 3. Baik, saya ambil charger dulu. Saya ambil charger laptop dulu. Baik, kita kembali membahas nomor berikutnya ya, nomor 4. Wah, ini juga panjang nih ya. Ini panjang juga ini, tapi nggak apa-apa ya, kita coba pelan-pelan ya. Coba pelan-pelan. Pada sebuah lingkaran dengan pusat O, tali busur AB berjarak 5 dari titik O dan tali busur AC berjarak 5 akar 2 dari titik O. Jika panjang jari-jari lingkaran adalah 10, tentukan jumlah panjang maksimum dan minimum dari BC kuadrat. Ya. Jadi kalau kita membaca soal dan kita belum memahami, kita bisa mengulang ya. Itu sering saya sampaikan ke siswa. Sampai kita memahami. Apalagi kalau geometri yang tanpa gambar. Pada lingkaran pusat O, tali busur AB berjarak 5 dari titik O dan tali busur AC berjarak 5. Oke, kita coba gambar ya, karena di sini ada AC dan AB. Jadi mungkin di situ yang membuat kita mudah, karena tinggal geser saja ya dari A ke B, lalu dari A ke C. Kita gambar dulu lingkarannya. Ya. Kemudian kita lihat nih O-nya ya. Titik O-nya kira-kira di sini. Ya. Pusatnya Mana? Pusatnya ya. TO ya. Nah, tali busur AB berjarak 5 dari titik O. Supaya mudah kita buat horizontal saja ya. Horizontal ya. Ini AB misalnya ya. Ini AB. Ya, saya kasih warna merah. Kemudian ini saya kasih A. Kemudian saya kasih, ini soal KSN SMA ya. Soal KSN SMA, tapi tidak tahu, saya lupa tingkat kota atau provinsi. Cuma pertanyaannya adalah
BC kuadrat gitu aja. Tapi karena ada dua kemungkinan, lalu saya tambahkan maksimum dan minimum. Ini saya pakai kemarin waktu persiapan KSN SMP untuk murid-murid saya. Dan ini saya bahas di sini. Karena prinsipnya sederhana ya, bisa kita kerjakan dengan prinsip yang dikuasai oleh anak SMP, bahkan anak SD. Baik, kita beri jarak di sini ya, 5. Kita tulis dulu ya, yang komplit ya, 5. Lalu jarak itu pasti apa? Tegak lurus ya pada titik yang ini ya. Titik ininya. Titik sentuhnya. Titik potongnya ya. Siku-siku di sini ya. Nah, itu 5 ya. Tali busur AC 5 akar 2. Ternyata AC lebih panjang ya. Jadi kemungkinannya bisa begini Bapak Ibu. AC-nya di sini. Ya, di sini. Nanti AC-nya di sini. Bisa juga di sini. Makanya ada dua kemungkinan. Jadi bisa saja AC-nya di sini, di atasnya AB atau di bawahnya AB. Coba kita lukis yang di bawahnya dulu ya. 5 akar 2. Jadi lebih panjang dari 5 ya. Akar 2 itu kira-kira 1,4 sekian ya. 7 lah ya. 1,4 kali 5 ya kira-kira segini ya. 5 akar 2. Nah ini AC ini berjarak 5 akar 2 dari O. Ya. Nah, saya gambar garisnya ya. Garis yang menyatakan jarak dari O ke AC. Nah, jarak itu garisnya selalu apa? Tegak lurus. Jadi ini saya kasih simbol tegak lurus juga ya di sini. Kemarin tuh saya waktu ngajar SD tentang banyaknya faktor itu juga ada soal SMA yang bisa dikerjakan oleh anak SD. Pakai itu banyaknya faktor yang menggunakan faktorisasi prima itu. Soal tingkat kota ya. Ini 5 akar 2 ya. Jadi biasanya saya kalau melatih anak SD, saya pakai soal SMP ya. Beberapa soal bisa. Soal SD, anak SD mengerjakan soal SMP tingkat kota. Beberapa soal ya, enggak semua. Dan kalau anak SMP, saya biasa juga ambil soal-soal dari SMA. Kemarin ada tuh satu nomor yang mirip itu, keluar di KSN kota. Persis, tapi angkanya aja yang berbeda dengan soal SMA tingkat kota atau provinsi. Nah, kita ke sini, kemudian ini jaraknya 5 akar 2 ya. Nah, kemungkinan kedua adalah, Bapak Ibu, AC-nya itu di atasnya AB. Ya, tentu saja lebih pendek nanti jadinya. AC-nya lebih pendek. AC-nya lebih pendek. Ya, AC-nya lebih pendek. Tetapi jaraknya dari O ya tetap 5 akar 2 ya. 5 akar 2. Kalau gambar saya ada yang salah, Bapak Ibu menemukan, boleh tulis di chat ya, saya baca. Wah keren nih, sudah ada yang ketemu nih.
Tapi kita lihat nanti ya, benar atau enggak. Kita lihat nih, ada yang sudah menjawab di chat ya. Oh, coba saya lebih cepat. Jadi ini C, lalu ini 5 akar 2 ya. Lima akar 2. Begini ya. Begini ya. Ini 5 akar 2 juga ya. Kemudian kita tahu nggak jari-jarinya? 10 ya, tahu ya, jari-jarinya 10. Sehingga kita bisa gambarkan di sini, Bapak Ibu, ini jari-jari 10. Ya, ini juga 10. Sepuluh ya di sini. 10. Nah, dari sini kelihatan jelas bahwa ada segitiga siku-siku ya, Bapak Ibu, yang panjang sisi terpendeknya 5, sisi terpanjangnya 10. Perbandingan sisi terpendek dan terpanjang 1:2. 5:10 kan 1:2. Berarti ini segitiga siku-siku istimewa. Sudutnya berapa ini Bapak Ibu? 30 derajat. 30. Nah ini yang saya bilang pakai teori anak SD atau SMP. Yang artinya mereka sudah harus menguasai ini. Jadi kalau ada segitiga siku-siku, panjang sisi terpendek dan terpanjangnya itu perbandingannya 1:2, maka sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sehingga di sini saya boleh tulis sudut ini adalah 30 derajat. 30 derajat ya. Lalu ini 60 derajat. Halo Bapak Ibu? Ya, betul. Betul ya. Selanjutnya coba kita cari dulu terus ini ada 5 akar 2. Nah ini ada juga segitiga Bapak Ibu, siku-siku nih ya. Ini AO ini siku-siku. Sisi terpanjangnya 10. Salah satu sisi siku-sikunya 5 akar 2. Berarti ini berapa? Sisi yang belum diketahui ini berapa panjangnya? 5 akar 2 juga. 5 akar 2 juga. Sudutnya jadi 45 derajat. Ya kan, 10 kuadrat 100 dikurangi 5 akar 2 dikuadratkan 50. 100 dikurangi 50 kan 50. Di akar 5 akar 2. Oh ternyata ini sama. Jadi gambar saya tidak sesuai ini, jauh nih. Jadi harusnya ini juga 5 akar 2 ini. Yang ini ya. Setengah AC itu. Jadi AC yang ini berapa? AC yang ini Bapak Ibu? Jadi ini 5 akar 2, ini juga 5 akar 2. Jadi AC-nya 10 akar 2, betul? Iya. Iya, Dan betul. sudutnya ini berapa sudut ini? 45. 45. Betul ya?
Hanya gambarnya aja itu yang tidak sesuai skala. Ya, 45, 90 ya, 45, 45 dan 90. Lalu kalau ini saya tarik garis ke sini, maka sudut AOC berapa Bapak Ibu? Sudut AOC berapa? AOC 90 derajat. 90 ya. 90. Sudut AOC 90 derajat. Ya. Sudut AOC 90 derajat. Dan ini 60, 60. Ini juga 60. Sehingga sudut BOC berapa? Nah, ini nanti untuk mencari BC. Sudut BOC berapa? 150 derajat. Betul, Bu. 360 kurangi 90, 270. Iya ya. 150. 150 derajat. 150 derajat. 150 derajat. Sehingga sudut ini berapa ini? 15 ya? Ya, 15 derajat. 15 derajat. Ini 15 derajat. Ini 15 derajat. Nah, sekarang kita tahu ini sudut ini berapa ini? Sudut ini 45. 45 ya. Betul ya? Lalu sudut ini 60 derajat. 60. Ya. Karena apa? 45 tambah 15. Nah, sampai sini kita lalu berpikir bagaimana mencari BC. Kalau BC, kalau AC-nya di sini ya. Kalau AC-nya selanjutnya bagaimana? Boleh pakai aturan kos, Mister? Nggak boleh, Bu, nggak boleh. Okay. Ya, kalau SMA boleh. Ini juga kemarin saya waktu menyelesaikan ini sebelum ngasih ke murid-murid juga bagaimana ya caranya pakai cara SMP lah gitu. Tahu ya, ini 10 ya. Kurang 3 menit. Baik, saya akhiri di sini karena kurang 3 menit. Ada juga yang mungkin ada acara juga sudah waktunya sholat maghrib ya. Nanti akan saya ketikkan ini sudah saya ketik karena kemarin saya pakai untuk membina anak-anak SMP. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti akan saya share di grup ya untuk solusi yang sudah ada untuk soal-soal itu. Terima kasih Bu Yeni, Pak Anwar, Bu Asri, Bu Ani, Pak Girmanto, Pak Abdul Halim, Bu Ani, Bu Nani, Pak Abdul Kolik, Pak Ahmad, Pak Alfred, Bu Amumpuni, Bu Anissa, Terima kasih, Mr. Pak Riyadi, thank you. Terima kasih. Thank you Pak Tri ya semua. Ya, terima kasih.